Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yaitu simulasi antrian loket administrasi di Pelabuhan Gorontalo. Di mana anggota kelompoknya beranggotakan saya sendiri Ali Gandhi Sidi dengan NPM 4423210004, Haslihat dari Utami dengan NPM 4423210008, Ratu Aulian Najmi dengan NPM 4423210029, Roger Indrawan dengan NPM 4423210032, dan Delatul Nazizah dengan NPM 4423210047. Selanjutnya di sini dilatar belakangi oleh teori antrian adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis sistem layanan di mana pelanggan atau entitas menunggu untuk dilayani. Apabila laju kedatangan melebihi kemampuan pelayanan yang tersedia, model antrian seperti M atau 1 dan M atau C banyak dipakai untuk menggambarkan situasi pelayanan nyata distribusi kedatangan Poisson dan waktu layanan eksponensial sehingga dapat mengukur panjang antrian, waktu menunggu, serta efisiensi sistem layanan. Pendekatan ini penting untuk mengevaluasi kinerja pelayanan di fasilitas publik agar dapat diambil keputusan strategis untuk peningkatan kapasitas atau perbaikan proses layanan. Dalam penelitian sistem antrean Indonesia, model M atau C sering digunakan untuk menganalisis kinerja layanan seperti pelayanan di instansi publik, sel center, dan SPBU, serta menghitung ukuran performa seperti waktu tunggu dan utilisasi sistem. Hasil-hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan jumlah server yang tepat beserta pengelolaan disiplin layanan sangat memengaruhi lamanya waktu tunggu dan tingkat kepuasan pengguna layanan. Dalam studi kasus ini kita mengambil dari jurnal waktu antrian di loket Gorontalo, yang mana studi kasus itu berisi pada layanan pembelian tiket kapal di pelabuhan penyeberangan Gorontalo sering ditemukan permasalahan utama berupa terjadinya antrian panjang. Masalah ini timbul karena adanya ketidakseimbangan dalam sistem pelayanan, yaitu tingkat kedatangan pelanggan yang lebih besar daripada tingkat pelayanan yang mampu diberikan. Kondisi tersebut berdampak negatif bagi konsumen karena memaksa mereka menunggu dalam waktu yang lama untuk dilayani, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik berapa lama waktu antrian yang dialami konsumen, serta menganalisis kinerja pelayanan guna memberikan solusi yang optimal. Tujuan analisis sistem antrian. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji sistem antrian pada loket administrasi Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo secara kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah perhitungan manual, teori antrian, dan simulasi menggunakan perangkat lunak promodel. Secara khusus, tujuan analisis ini adalah yang pertama, menentukan model dan karakteristik sistem antrian loket administrasi. Yang kedua, menghitung ukuran kinerja sistem antrian secara manual. Yang ketiga, mensimulasikan sistem antrian menggunakan promodel. Yang keempat, membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil simulasi promodel untuk menilai kesesuaian dan kinerja sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem antrian. Sistem antrian yang dianalisis adalah pelayanan pada loket administrasi di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Sistem ini termasuk ke dalam sistem antrian terbuka karena penumpang dapat datang dari sumber yang tidak terbatas dan meninggalkan sistem setelah mendapatkan pelayanan. Karakteristik sistemnya diantaranya disiplin antriannya first in first out, lalu jumlah servernya satu loket administrasi, pola kedatangannya Poisson, pola pelayanannya eksponensial, kapasitas sistemnya tidak terbatas, dan sumber pelayanannya tidak terbatas. Berdasarkan karakteristik tersebut, sistem antrian dimodelkan sebagai M banding 1, dibagi Vivo, dan dibagi tak trigger dan tak trigger. Lalu selanjutnya ada data dasar sistem. Data yang digunakan dalam perhitungan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap kedatangan dan pelayanan penumpang di loket administrasi. Adapun data yang digunakan adalah tingkat kedatangan dilambangkan dengan lambda, yaitu 67 penumpang per jam, tingkat pelayanan dilambangkan dengan mu, 76 penumpang per jam, jumlah server dilambangkan dengan C, yaitu 1. Data ini menjadi input utama dalam perhitungan ukuran kinerja sistem antrian. Lalu selanjutnya, utilisasi dan probabilitas sistem kosong. Tingkat utilisasi digunakan untuk mengetahui tingkat kesibukan loket administrasi. Dengan rumusnya yaitu P sama dengan lambda dibagi mu, yaitu 67 dibagi 76 menghasilkan 0,881. Nilai P lebih kecil dari 1 menunjukkan sistem berada dalam kondisi stabil, namun mendekati 1 sehingga loket administrasi cukup sibuk. Probabilitas sistem kosong dihitung sebagai dengan rumus yaitu P0 sama dengan 1 dikurangi lambda dibagi mu sama dengan 1 dikurangi P. P0 sama dengan 1 dikurangi 0,882, yaitu menghasilkan 0,118. Artinya peluang loket tidak melayani penumpang relatif kecil. Selanjutnya dihitung panjang antrian dan jumlah penumpang. Untuk kinerja berikutnya adalah panjang antrian rata-rata dan jumlah penumpang dalam sistem. Panjang antrian rata-rata penumpang dilambangkan dengan LQ, menghasilkan rata-rata 6 penumpang, kemudian jumlah penumpang dalam sistem atau LS, yaitu menghasilkan 7 penumpang.
Hasil ini menunjukkan bahwa antrian memang terbentuk dan terlihat secara nyata pada loket administrasi. Ukuran kinerja berikutnya adalah waktu tunggu yang sangat dirasakan langsung oleh penumpang. Hasil perhitungan manual menunjukkan WQ atau waktu tunggu dalam antrian yaitu sekitar 5,9 menit atau 6 menit. Kemudian waktu penumpang berada dalam sistem sekitar 6,7 menit atau sekitar 7 menit. Nilai ini menunjukkan bahwa penumpang masih harus menunggu beberapa menit pada proses administrasi. Nah, selanjutnya akan dilakukan simulasi menggunakan ProModel. Oke, selanjutnya kita bakal melakukan simulasi per model. Oke, mana di per model? Oke, di udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau kita udah buka per modelnya, langsung aja kita ke file, kita bikin new. Nah, di sini kita pilih yang browse, kita cari di samples, kita cari. Di sini kita pakainya yang version bank. Habis itu oke. Kalau udah oke, kita build location kita tarik sini aja biar rapi dikit. Habis itu kita anggap ini simulasi pelanggannya, customer. Habis itu kita bikin ini jalan menuju pintu masuk ke tempat pelabuhannya kayak gini. Habis itu di sini kita anggap aja ada pintu masuk. Habis itu kita buat jalan lagi, ini jalan ke arah si loketnya. Oke, loketnya di sini. Oke. Nah, habis itu kita bikin jalan ke luar. Oke. Bikin pintu lagi. Oke. Oke. Habis itu kita kasih nama per entity-nya. Misalkan ini di log 1 ini kita kasih nama bank. Terus di log 2 ini karena di jalan ke pintu masuk kita kasih nama jalan ke pintu masuk. Oke, di sini log 3 ini pintu masuknya. Situ di sini log 4 jalan ke arah loket administrasi. Habis itu station ini kita kasih nama loket administrasi. Habis itu di sini log 5 jalan ke arah kapal. Sini pintu ke arah kapal. Oke. Nah, kalau udah kita jangan lupa atur di rules-nya ini masing-masing yang belum dapat Vivo. Karena sistem kita ini kan Vivo first in first out. Jadi yang belum di rules ini belum kesini Vivo kita harus satu dulu ke Vivo dulu. Oke. Habis itu kita atur capacity. Capacity ini buat nota saja. Jadi kita bisa pakai angka ya bisa dibilang random lah ya. Tapi buat si entitas yang bakal jadiin arrivals itu harus yang paling gede kapasitasnya. Ini jalan masuk ini biasanya kapasitasnya ya paling setengah, oke lah 5. Jalan 1 nggak apa-apa. Ini jalan ke arah loket administrasi 5 lagi aja. Loket 1 nggak apa-apa. Jalan ini juga 5 nggak apa-apa. Habis itu kita pergi ke build lagi. Ke build kita cari yang entities. Terus kita cari yang tadi kita jadikan si penumpangnya. Itu ya. Ya. Kayak ini. NTB berarti. Nah, ini speed FM-nya ya ini nggak terlalu penting ya karena nanti kita bakal pakainya waktu. Habis itu kita datang ke arrival tadi NTB yang sesuai sama ini berarti entity, kita pilih yang NTB. Location ini buat tentuin dia pertama kali datang kemana karena ini dia itu simulasi sebagai penumpang. Jadi kita harus atur di pertama muncul itu di penumpang. Quantity H ini maksudnya setiap satu kali dia muncul itu berapa orang, misalkan 2 atau berapa. Nah, karena ini kita pakainya 1, jadi kita pakainya per 1 kali muncul dia 1. Habis itu appearance ini jumlah orang yang akan datang dalam satu model ini. Karena sesuai dengan jurnal itu total penumpang yang dicatat 267, berarti kita akan isi di sini 267. Nah, untuk frekuensinya di sini berdasarkan data itu kan frekuensi kedatangan itu 67 penumpang per jam. Berarti kalau jadikan biar mudah kita jadikan ke second aja. Dalam second itu 67 penumpang kurang lebih 54. Di sini sampai tadi di penumpang di routing ini kita atur di outputnya ini adalah penumpang lagi CNTB. Habis itu kita dari penumpang ini kan kita bakal jalan ke pintu masuk, jadi kita jalan ke pintu masuk. Terus untuk move logic ini kayak dia selama dari sini ke sini itu berapa lama perjalanannya. Kita anggap aja move for 10 second atau 10 detik jalannya. Kita spasi lagi, kita bikin yang baru lagi. NTB masih sama. Nah, ini dari jalan yang terakhir, jalan itu ke pintu masuk. Habis itu outputnya sama, NTB lagi, destination itu ya pintu masuk, karena udah melewati jalan pintu masuk, move logicnya sama aja, kita anggap aja move for 10 second. Nah, selanjutnya di sini NTB lagi. Ini sekarang dari pintu masuk, outputnya NTB lagi ke arah, jalan ke arah administrasi.
Ini sama aja, move for spasi lagi, NTB, oke, jaga spasi, destination destinasi, outputnya NTB, ya ini sama aja, for dan sec. Ini NTB, oke, ini loket administrasi, ini jalan ke arah kapal, NTB, oke, NTB lagi, location-nya jalan ke arah kapal, destination-nya pintu ke arah kapal, outputnya NTB, ini sama lagi aja, move for 10 second. Oke, selanjutnya entity masih sama NTB, location-nya pintu ke arah kapal, destination-nya exit, karena ini buat ending si pro modelnya ini, move logicnya kita sama aja lah, move for 10 second. Nah, dalam proses ini sebenarnya kita harus nambahin di operation ini. Si operation ini bakal berguna buat misalkan itu entah ada delay ataupun menunggu dalam proses ini. Nah, dalam proses ini yang jelas bakal ada delay itu di dalam proses administrasi ya. Nah, waktu paling administrasi itu kan 76 penumpang per jam. Itu kurang lebih kalau dari ini 47 second. Habis itu di sini juga kita bakalan bikin di sini menunggu juga. Jadi karena pastinya kan kedatangan itu kan 53. Dalam proses ini kan makan 10 second, 10 second, 10 second. Jadi kurang lebih di sini juga akan ada menunggu. Nah, menunggunya ini kita samain aja sama si nah, tadi udah sampai sini ya, operation wait 47 second. Nah, kalau udah ini udah selesai ya. Kita dalam bikin prosesnya sama routingnya. Habis itu kita ke simulation, kita ke option. Nah, ini di runtime kita atur aja ini 3 ini dari si jurnal kita karena dia itu pernah melihat itu dalam waktu kurang lebih 3 jam kan. Habis itu ya ini clock precision kita yang bikin yang paling presisi. Minutnya sebenarnya boleh dalam hour, boleh dalam menit. Nah, ini dalam menit ini biar kita perjelas aja, hasil di berapa. Ini kita oke aja. Oke, habis itu kita play atau ini run ya. Oke, kita save dulu deh. Yang apa kita save lagi. Model, record, 2, 3. Nah, di sini bakal bekerja ya. Oke, kita tunggu aja sampai dia selesai. Ini kurang lebih 3 menit karena kurang lebih kan totalnya 3 jam. 3 jam ini dikonversi dalam 3 menit. Nah, ini udah selesai. Jadi kita ketik ya saja di sini. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih, kita average time systemnya 8,45. Sebenarnya ini agak lebih lama ya dibanding sama perhitungan manual. Time operasi juga ini malah lebih kecil daripada yang kita perhitungan manual. Tapi ya kita ambil kesimpulannya aja tetap bahwa model ini dengan data yang begini ya tetap bakal ada time system tetap tinggi. Jadi si penumpangnya ini bakalan menunggu dalam proses administrasi untuk masuk ke kapal. Saat ini dibuktiin ya dengan timing sistemnya 8,45 ini tinggi banget. Habis itu di sini 3,29 ini dalam operasinya. Jadi kayak tinggi banget. Jadi kesimpulannya buat selanjutnya mungkin buat pihak si pelabuhan
Penyebab Gorontalo ini bisa entah dengan menambah loket supaya average timing system ini jadi lebih rendah, sama timing operasinya juga akan lebih rendah. Terus ini kan kita bisa lihat nih ya, ini kan ada warna-warnanya kan ya, operation, setup, idle. Kita bisa lihat di sini banyak yang ngeblok, berarti itu ngeblok ini dalam arti dia itu belum selesai, jadi dia masih dalam antrian. Kalau idle emang antrian, tapi kalau blok ini itu masih antrian, itu masih sedang di luar, mungkin di luar tempatnya gitu, berarti dia belum masuk, gitu kurang lebih dalam pro model ini. Baik, terima kasih Roger atas simulasi dan penjelasan terkait pro modelnya, dan berikut daftar pusaka dari tugas proyek kami. Kami memakai tiga jurnal, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.